And if we do that well, we will give ourselves the best chance of taking the result from the match. Obviously, if you watch the previous game, they have a striker that has already scored many goals. So players like that are always players that you sit down and look at a bit more in depth. Kemenangan mencolok timnas U23 Indonesia atas Brunei Darussalam dengan skor 8-0 di laga pembuka AFF U23 Mandiri Cup 2025 bukan hanya mengguncang Stadion Gelora Bung Karno yang penuh sesak malam itu. I'm very happy with the team, and the second half was not the best, but okay, I think the second half is also important. Saya yakin bahwa tim Indonesia masih bisa untuk mempertahankan gelar, dan tetap semua tim yang ikut dari 11 tim yang mungkin hadir di Piala AFF akan berhitung benar dengan keberadaan tim nasional Indonesia yang mengagetkan tentunya. Kemenangan besar itu ternyata juga mengguncang mental salah satu lawan yang akan dihadapi Indonesia selanjutnya, Timnas U23 Filipina. Pelatih kepala Filipina U23, Miguel de la Cruz, yang sebelumnya tampil optimis dalam konferensi pers jelang turnamen, kini justru terlihat murung dan tampak jauh lebih berhati-hati saat berbicara pada sesi latihan timnya di Stadion Banteng, Jakarta. Dalam wawancara eksklusif dengan Bola Harian Nasional, pelatih berusia 47 tahun itu secara mengejutkan mengaku dirinya ciut nyali setelah melihat bagaimana timnas Indonesia menggulung Brunei dengan permainan agresif, intensitas tinggi, dan finishing klinis yang membuat para pemain lawan nyaris tak bisa keluar dari tekanan sepanjang 90 menit. Saya harus jujur, kami kaget. Bukan cuma oleh skornya, tapi juga oleh cara mereka, Indonesia, bermain. Jens Raven itu seperti alien, ujar de la Cruz. Badai merah putih di GBK, pembantaian berkelas yang menggetarkan lawan. Pertandingan antara Indonesia melawan Brunei pada 15 Juli 2025 seharusnya menjadi pembuka yang hangat, namun yang terjadi justru badai gol yang mengguncang. Jens Raven, striker keturunan Belanda berusia 21 tahun yang kini jadi buah bibir seantero Asia Tenggara, mencetak hat-trick dalam waktu 27 menit pertama. Permainan one-touch passing, pressing ketat, dan pergerakan antar lini yang nyaris sempurna membuat Brunei tidak berdaya. Dengan lini tengah yang dikomando Marcelino Ferdinand dan Arhan Fikri, serta sayap cepat seperti Ronaldo Kuateh dan Jim Kelly Schroyer, Indonesia benar-benar tampil dominan. Bahkan komentator asing dari Thailand dan Vietnam menyebut tim asuhan Patrick Kluivert ini bermain seperti versi muda Liverpool di masa emas klub. Skor akhir 8-0 bukan hanya memecahkan rekor kemenangan terbesar Indonesia di turnamen U23 ASEAN, tapi juga memuncaki daftar berita olahraga seluruh Asia Tenggara. Mental Filipina tertekan, dari percaya diri jadi realistis. Pelatih de la Cruz mengakui bahwa timnya semula menargetkan setidaknya hasil imbang saat menghadapi Indonesia di partai kedua grup. Namun kini, target itu berubah menjadi lebih pragmatis. Kami tidak mau bicara soal hasil lagi, kami bicara soal bertahan hidup. Ini tentang bagaimana jangan sampai kami dipermalukan seperti Brunei, ujar de la Cruz dengan wajah serius. Dia mengakui, sebelum pertandingan Indonesia versus Brunei dimulai, ia sempat mengajak staf pelatih nonton bareng laga itu di hotel tim. Namun yang semula diniatkan sebagai pemantauan taktik, berubah jadi malam yang membuat mereka sulit tidur. Kami semua geleng-geleng kepala. Saya bahkan lihat beberapa pemain kami langsung diam 1000 bahasa setelah itu, kata asisten pelatih Filipina, Ramon Villanueva. Jens Raven itu alien, sosok striker Indonesia yang jadi teror di ASEAN. Nama Jens Raven kini menjadi pusat perhatian. Striker jangkung yang baru saja dikonfirmasi akan bergabung dengan klub kasta tertinggi Liga Belanda musim depan, tampil luar biasa di laga pembuka. Kecepatan, kontrol bola, insting mencetak gol, dan kombinasi fisik serta kecerdasan membuatnya jadi momok bagi pertahanan lawan. Pelatih de la Cruz bahkan mengaku telah menyiapkan satu sesi latihan khusus hanya untuk simulasi mengawal Raven. Masalahnya, kami tak punya satupun bek yang sekuat dan setangguh Jens Raven. Saya tak tahu bagaimana kami bisa menghentikannya, keluh de la Cruz. Analisis pakar, Indonesia kini jadi tim paling ditakuti. Menurut analis sepak bola ASEAN, Supachai Kritsada dari Thai Sport TV, kemenangan 8-0 Indonesia atas Brunei bukan sekadar angka besar, tapi juga sinyal bahwa timnas U23 Indonesia sudah mencapai level yang sangat berbahaya. Itu bukan hanya kemenangan, itu intimidasi terbuka kepada seluruh ASEAN. Dan Filipina? Mereka pasti sangat ketakutan sekarang, ujarnya. Di media sosial, video ekspresi wajah para pemain Filipina yang menyaksikan laga Indonesia dari tribun penonton pun viral.
Sebagian tampak saling berbisik dengan wajah tegang, bahkan ada yang geleng-geleng kepala. Pemerintah Filipina kirim dukungan moral. Saking tegangnya suasana di kubu Filipina, bahkan Kedutaan Besar Filipina di Jakarta turun tangan. Duta Besar Filipina, Hon. Emmanuel Garcia, mengunjungi tempat latihan Filipina U23 kemarin sore dan memberikan dukungan moral. Kami tahu tekanan berat itu ada, tapi kami juga percaya semangat juang anak-anak muda kami akan bicara, ujar Dubes Garcia. Sementara itu, media Filipina seperti The Manila Post dan Buhay Sports menurunkan headline yang cukup mencemaskan seperti Will Indonesia crush us too? Dan Stop Raven or we redomet. Kluivert angkat bicara, kami masih bisa lebih baik. Di sisi lain, pelatih Indonesia U23, Patrick Kluivert, justru tampil kalem. Meski anak asuhnya menang besar, Kluivert mengatakan timnya belum bermain di level terbaik. Saya senang dengan hasilnya, tapi kami masih harus membenahi banyak hal. Konsistensi dan mental juara adalah kunci di turnamen seperti ini, katanya. Kluivert juga menegaskan bahwa laga melawan Filipina tak boleh dianggap enteng. Mereka punya fisik bagus dan gaya bermain direct. Kami harus siap untuk semua kemungkinan, ucapnya. Dukungan supporter tak terbendung. Tiket melawan Filipina ludes. Tak butuh waktu lama setelah pesta gol ke gawang Brunei, tiket pertandingan Indonesia versus Filipina langsung ludes terjual dalam 3 jam. Ribuan supporter bahkan rela antre sejak pukul 4 pagi demi mendapatkan tiket tambahan yang dijual offline. Buat kami ini bukan cuma pertandingan, ini panggung pembuktian generasi emas, ujar Dimas, salah satu anggota Ultras Garuda yang datang dari Yogyakarta. Laga, penentu awal, Indonesia ingin amankan tiket semifinal lebih dini. Laga melawan Filipina jadi krusial. Jika menang, Indonesia hampir pasti lolos ke semifinal sebagai juara grup. Artinya, mereka bisa melakukan rotasi di laga terakhir dan menyimpan tenaga untuk babak gugur. Pelatih Kluivert kemungkinan akan tetap menurunkan Jens Raven sejak awal, didampingi duet gelandang Marcelino Arhan yang sangat dominan. Di lini belakang, Justin Hubner dan Komang Teguh diprediksi kembali jadi starter untuk menghalau permainan direct Filipina. Suasana latihan Filipina murung dan tegang. Pantauan langsung tim bola harian nasional di sesi latihan Filipina di lapangan Banteng memperlihatkan atmosfer yang jauh dari santai. Pelatih De La Cruz terus memberi instruksi keras kepada para bek untuk fokus dan jangan panik saat menghadapi tekanan. Namun ekspresi para pemain menunjukkan bahwa tekanan psikologis sudah mulai terasa. Beberapa pemain terlihat menunduk sepanjang latihan, hanya sesekali melempar senyum tipis saat diajak bicara staf pelatih. Media ASEAN pantau ketat, semua mata ke GBK. Media dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia sudah tiba lebih awal untuk meliput laga Indonesia versus Filipina. Beberapa bahkan menyiarkan laporan langsung dari hotel tempat Filipina menginap untuk menunjukkan bagaimana tekanan semakin tinggi menjelang laga 18 Juli malam nanti. Ini lebih dari sekadar pertandingan grup. Ini ujian mental bagi Filipina dan ujian konsistensi bagi Indonesia, kata wartawan senior Vietnam, Nguyen Quang, yang sudah 15 tahun meliput turnamen AFF.